Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali ya melihat wajah-wajah yang sukacita, yang pagi-pagi bangun, semangat datang ke rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada. Itu karena kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersyukur pagi hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau bilang dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesus, Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
umat Tuhan ini. Oh jamaah hati yang rindu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Biar seumur hidup kami hanya mau menyembah kepada Allah, Sang Penembus dosa kami. Kami ada sampai hari ini, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Ini karena anugerah-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih
kasih Tuhan. Kami mau beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah waktu-Mu Tuhan, bekerja di tengah-tengah ibadah kami, bekerja di setiap hati kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, setiap kami yang datang Tuhan tahu. Tuhan menjadi sumber jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Punya tos kiri kanan, katakan kau luar biasa ada di tempat ini. Kau luar biasa ada di sini. Haleluya. Mari kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau puji Dia, Allah yang hidup. Amin. Katakan besarkanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Amin. Besarkanlah nama Tuhan, cepat saja katakan dengan suaramu. Amin. Pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus. Oh, sekali lagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus. Oh, sekali lagi jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan pada Allah kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita orang-orang yang berkemenangan. Tuhan sudah mati bangkit buat kita. Kita umat tebusan Tuhan. Maka kita bebaskan roh kita. Kita mau memuji, kita mau menari buat Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Kita mau bilang berkuasa di bumi dan di surga. Kita punya Allah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Dia tetap Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita yang hanya berkuasa membebas umat hebat, kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Allah kita. Amin, haleluya. Amin. Dia Allah yang berjaya, tetap berkuasa Allah kita. Amin. Bapak Ibu, kalau belum goyang gak enak ya. Bapak Ibu, kita mau goyang ya di dalam Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mencurahkan rohnya, Dia mencurahkan sukacitanya buat kita semua. Mari kita mau bilang betapa heran dan betapa mulia kasih Kristus itu buat kita. Amin. Ayo musik mainkan. Yo, kita goyang buat Tuhan. Cinta Tuhan, jiwa manis.
Pak Gembala goyangnya luar biasa loh. Kita jangan kalah sama Pak Gembala ya. Pagi-pagi kita olahraga, sukacita Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam rumah Tuhan. Amin. Ayo ikutin singer saya. Kita bangun Sio 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Oleh kita tunjuk teman kita. Dicinta kasih love dong, ya. Dicinta disayang oleh Tuhan. Yang mau berdua juga boleh disayang. Cari temannya boleh ya. Dua lagi goyang. Katakan betapa heran dan mulia kasih Tuhan. Oh haleluya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, marilah, mari mengenal kasih itu yang melampaui segala ayo kiri kanan, Sio, 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 Sio manis. Tunjuk temannya. Ale semua disayang Tuhan. Sio, 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 Sio manis. Ale semua dicinta. Lagi Sio manis. Sio, Sio, Sio manis. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Semua disayang Tuhan Yesus. Semua yang disayang oleh Tuhan katakan haleluya. Kita umat yang disayang Tuhan, yang dicinta oleh Tuhan. Mari silakan duduk, kita akan siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cintamu. Terima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, bukan karena keluarga kami hari demi hari, tapi karena kami tahu pasti bahwa Allah yang pelihara kami secara sempurna. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya saat Kau berfirman, maka ada sesuatu yang terjadi saat ini. Saat Kau berfirman, ada kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang pergumulan akan diberi kemenangan Tuhan. Karena Kau sudah mati dan bangkit buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, katakan dengan imanmu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak Tuhan. Amin. Katakan, nyanyikan pujian ini dari hatimu. Dengan iman katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjagaku. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan dengan imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Sementara kita diam di hadapan Tuhan, coba ikuti saya dengan kata-kata iman. Yang sakit, sekarang yang sakit, saya yang sakit, saya sembuh. Ucapan bersama-sama, 3, 2, 1. Saya yang sakit, saya sekarang sembuh. 3, 2, 1. Saya sekarang sembuh. Yang mengalami jalan buntu, dia katakan bersama dengan saya, jalan sudah terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama, Jalan sudah terbuka dalam nama Yesus. Amin. yang sedang mengalami kesulitan, sekarang katakan bersama-sama dengan saya, datang pertolongan dari Tuhan. Bersama-sama, 3, 2, 1. Datang pertolongan dari Tuhan. Bapak yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami datang kepada Allah yang hidup, yang sekarang ada di surga, dan sekarang pula hadir di antara kami. Hadirmu bukan sebagai tamu, hadirmu sebagai Allah yang berkuasa. Dan kami percaya ketika kami meninggikan Tuhan, maka hadirmu akan membawa dampak buat kami semuanya. Beracara di antara kami, karena kami merindukan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, bicara buat kami. Mungkin yang kami kan hanya satu kata, satu kalimat, satu paragraf mungkin. Namun demikian, kata-kata yang teringat itu, biar itu menjadi rema buat kami, yang akan menggerakkan kami hidup satu dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sekaligus waktu pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Ya. Salam dan selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Senang bisa ketemu kembali di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tiap-tiap kali kalau hari Sabtu sore saya lihatin kawan-kawan saya, teman-teman sekerja yang setia ini mempersiapkan ruangan ini. Kadang-kadang kita pakai di bawah, kadang-kadang pakai di tempat ini, dan memang utamanya kita pakai ruangan ini. Ketika teman-teman memfoto atau membuat video, mempersiapkan ruangan-ruangan yang kita pakai ini, dalam benak saya, Tuhan, aku bangga punya teman-teman sekerja yang setia. Kasih puji dulu dong. Puji Tuhan. Teman-teman, saudara kasih Tuhan, tanpa teman-teman saya seperti ini, apalah saya, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Sebab itu saya senang kalau saya bisa kerja sama dengan teman-teman semuanya dan dengan semua jemaat yang ada, karena memang saya punya harapan, hanya punya harapan saya gereja ini semakin maju, gereja ini semakin berkembang. Amin. Kemarin saya mancing, bukan mancing begini enggak, mancing ungkapan bilang begini, teman-teman, saya bilang begini, tenang loh, ini di hati saya lemparkan ungkapan begini. Dalam waktu dekat kelihatannya kita harus mengadakan 2 kali ibadah. Kasih puji dulu dong bersama Tuhan. Ya, 2 kali ibadah. Kenapa? Ini nggak muat. Ini nggak muat. Coba lihatin. Nggak muat teman-teman. Nggak muat. Cuma persoalannya begini. Nah, persoalannya begini. Ketika nggak muat, saya coba nanya sama pihak hotel, Pak, kalau misalnya saya beli bangku, saya taruh di sini, boleh nggak? Ini nggak boleh. Kemudian saya lagi mikir, wah, berarti kalau saya beli bangku nggak boleh taruh di sini. Tadi tuh kemungkinannya kita mesti 2 kali ibadah. Ya, 2 kali ibadah. Jadi puji Tuhan kalau memang ini berkat buat kita. Jadi kita ikuti apa maunya Tuhan. Karena kalau kita ngikuti apa maunya Tuhan, kita nggak pernah salah. Amin. Berkat Tuhan pasti dicurahkan buat kita karena kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, berkaitan dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan ini, hari ini tema khotbah saya sangat menantang. Ketika saya duduk diam, merenung, menulis, mencantumkan tema-tema, saya sudah susun tema sampai dengan bulan Desember. Januari sampai bulan 4 saya nggak susun karena itu sudah terlewat. Jadi yang saya susun itu mulai dari Mei sampai Desember. Saya susun satu persatu, saya diam, kemudian saya nanya Tuhan, apa maunya dengan jemaatmu di tempat ini yang masih baru.
Kemudian Tuhan taruh dalam hati saya tahun ini tahun 2026, walaupun kita sudah lewati tahun 4 bulan, Tuhan taruh di hati saya tahunnya tahun kebangkitan. Katakan bersama dengan saya, kebangkitan. 3, 2, 1. Ya, kita mesti bangkit. Kita mesti bergerak maju, bukan dengan sendiri tapi bersama-sama dan bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bangkit bersama dengan Tuhan, maka sesuatu yang baru akan terjadi. Dan kemudian setelah saya susun tema, kemudian masuklah tema bulan. Ini bulan apa? Bulan Juli. Ketika saya masuk ke tema bulan Juli, maka tertulis dalam benak saya kata-kata ini, pembawa damai atau pembuat masalah. Pembawa damai atau pembuat masalah. Ya, nggak apa-apa, karena memang saya nggak bikin slide-nya. Coba, khotbah hari ini saya senang dengan mengadakan dialog. Seandainya boleh saya coba membuat, bukan mengkelompokkan ya, pembawa damai, pembuat masalah. Nanti saya coba akan tanya kelompok yang di sini apa, kelompok yang di sini apa, supaya kita bisa beraplikasi. Contoh misalnya, contoh. Kira-kira yang disebut hidup yang baik itu kira-kira kalau diungkapkan dengan kata-kata apa? Hidup yang baik, coba yang di sini dulu. Hidup yang baik itu seperti apa? Misalnya satu kata saja, misalnya hidup berdamai, misalnya. Oke. Yang sebelah sini apa kira-kira? Hidup yang nggak baik kira-kira. Kalau di sini baik, ini nggak baik. Yang nggak baik itu kira-kira apa? Apa? Korupsi. Nah, berantem, korupsi. Teman-teman, ini aplikatif. Betul-betul saya hari ini, wah, ketika saya doa Tuhan, saya mau jemaat GSI Pemulihan mengalami pembaruan. Itu doa saya. Walaupun saya belum sempurna, doa saya GSI Pemulihan dan umat-umatnya mengalami pembaruan hidup. Karena saya sendiri gak puas dengan keberadaan saya seperti ini. Saya pingin. Karena memang saya punya obsesi untuk ke depan. Kalau nggak saya punya obsesi, saya nggak mau terima pelayanan ini. Karena saya punya harapan ke depan itu akan lebih baik, maka kita akan maju bersama-sama. Amin. Itu ayo, saya mengajak bersama-sama. Sekali lagi, tema hari ini pembawa damai atau pembuat masalah. Ya. Menantang banget. Pembawa damai atau pembuat masalah. Nah, untuk ngecek pembawa damai atau pembuat masalah, saya memunculkan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama berkaitan dengan, begini teman-teman, berkaitan dengan perkataan. Coba tolong tanya. Tadi kan di sini perkataan yang membawa damai, misalnya begitu, perkataan yang membawa masalah. Coba pikirkan perkataan yang membawa damai kira-kira apa? Misalnya perkataan yang membawa damai yang baik itu apa misalnya? Jujur, contohnya apa? Hari ini, ya minta maaf, begini teman-teman, saya coba kasih tahu dulu. Kalau kita belajar sekolah teologi ya, biar teman-teman tahu aja, buat pengetahuan. Kalau kita sekolah teologi ya, ini waktu zaman saya sih, nggak tahu kalau di zaman yang lain. Waktu kami belajar homiletik itu ilmu berkhotbah. Dosen saya ngasih tahu begini, ada beberapa metode untuk menyusun khotbah, dan khotbah itu sendiri ada beberapa bentuknya. Misalnya contoh tekstual, ekspositore, topikal, dan yang lain-lain. Kemudian ada lagi jenis-jenis khotbah yang disusun melalui pribadi-pribadi dan seterusnya. Nah, ada bentuk salah satu yang jarang dipakai dan memang jarang dipakai. Hari ini saya pakai. Bentuknya dialogis. Dialog. Supaya apa? Kita punya pegangan hidup nanti ke depannya seperti apa. Contoh, ayo. Tadi saya masuk perkataan-perkataan yang membawa damai apa? Sekarang yang sebelah sini, perkataan-perkataan yang tidak membawa damai itu apa? Coba dipikirin, ayo. Karena ini dialogis. Karena saya ingin ada sesuatu yang kita bisa tangkap dan kita bisa gunakan untuk ke depan. Ayo, yang sebelah sini apa kira-kira yang membawa damai? Kata-kata yang membawa damai?
Yang membawa damai, yang membawa damai, yang membawa damai. Nah, yang serem nanti di sana udah beri sana. Yang membawa damai contohnya apa? Hidup rukun. Hidup rukun itu kurang tepat. Ayo, kata-kata yang membawa damai. Aku pasti diberkati. Apalagi, ayo. Berikut dua lagi. Apa lagi? Aku dicukupi. Aku dicukupi senada. Apalagi? Maju terus. Maju terus boleh. Nah, sekarang saya coba ganti ke kanan. Perkataan yang nggak membawa damai itu kira-kira contohnya apa? Jangan dikasih tahu dong. Nah, apa kira-kira? Hah? Marah-marah, maki-maki, ambil begini. Coba, apa lagi? Hah? Untuk bukan saya yang ngomong lah. Untuk bukan saya. Untuk bukan saya yang ngomong. Nah, teman-teman, bener loh. Coba minta maaf. Ini fakta nggak di lapangan? Ini fakta di lapangan. Wow, begitu tuh. Bener. Ini fakta di lapangan. Pembawa damai atau pembuat masalah? Padahal kita anak-anak Tuhan harusnya membawa apa? Damai. Tapi fakta lapangannya nggak sedikit yang kayak tadi. Makanya ayo jemaat Gereja Pemulihan, jika masih ada kecenderungan hal itu, kita kembali ke tema-tema yang sudah kita lewati. Minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin saya. Amin. Roh Kudus, tolong saya supaya hari-hari ke depan perkataan saya membawa damai, bukan membawa masalah. Serius. Kalau saya ngeliatin hidup di zaman sekarang ini, minta maaf ya teman-teman dan saudara kasih Tuhan, anak-anak kecil, saya pulang dari pelayanan masuk ke jalan rumah saya, anak-anak kecil masih SD ngomongannya nggak baik, nggak pantas, nggak baik dan nggak pantas. Apalagi diucapkan oleh orang yang namanya orang Kristen. Ketika saya tahu itu nggak baik, maka saya tidak melakukannya. Karena ada ayat bilang begini, tahu yang baik tapi tidak melakukannya itu dosa. Coba, kan perkataan yang membawa berkat, membawa damai sudah disebut. Perkataan yang nggak membawa damai sudah disebut. Saya pinjam istilahnya, nggak akan lupa, Ari Wibowo, mau pilih yang mana kita? Yang membawa damai atau nggak membawa damai? Coba, pilihannya pilih yang mana? Yang membawa damai. Maka katakan ke kanan kiri, saya mau berkata-kata yang baik dan positif. Ayo katakan bersama dengan saya. Ya, saya mau berkata-kata yang membawa damai dan positif. Amin. Iya. Supaya apa? Kita ada beda. Kita ada beda. Kalau kata-katanya sama, bikin malu Tuhan. Bikin malu Tuhan. Tahun sekian, tahun 92 sampai 95, saya itu mengajar di sekolah namanya Sekolah Betani. Kemudian saya nggak tahu murid-murid saya masih ingat atau enggak. Sekali waktu saya pimpin rombongan, saya camp di sekolah Alkitab, sekolah Berea. Wah, saya bawa rombongan itu ke sana dengan 3 bus kalau nggak salah. Kemudian saya lihatin anak-anak ngomongnya bilang begini, murid saya, kamu lihat saya. Kamu lihat saya. Ayo kita belajar ngomong yang baik. Walaupun sekolah Kristen Betani, anak-anaknya susah diatur. Makanya dari kata Betani, saya masih ingat itu. Anak-anak saya cekoki kata-kata positif. Betani, saya bikin akronim. Akronimnya begini: berbahasa
berbahagialah engkau, Tuhan inginkan engkau. Dari kata-kata itu saya masukkan ke mereka, saya masukkan ke mereka, saya cekok ke mereka, saya katakan, berbahagialah engkau, Tuhan inginkan engkau. Akibatnya apa? Pelan tapi pasti anak-anaknya makin berubah. Betani, berbahagialah engkau, Tuhan inginkan engkau. Maka ayo jemaat GSI Pemulihan, kita mulai belajar memperkatakan kata-kata yang positif. Amin. Ini bisa kelihatan ketika kita di lapangan. Kalau di gereja kayak begini, wah salum, aduh, gampang banget. Tapi ketika di lapangan, nanti seperti apa? Ketahuan. Makanya teman-teman, bangun pagi, bilang pada Roh Kudus, Roh Kudus, bantu saya. Itu maksud saya, Roh Kudus bantu saya supaya dapat menjalani kehidupan dengan betul. Walaupun kadang-kadang masih babak belur. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, paling tidak ada kemampuan yang akan menolong kita. Amin. Jadi pesan saya di bagian pertama ini, ayo kita belajar. Jangan sampai kata-kata kita nggak membawa berkat. Dan supaya kata-kata kita menjadi berkat, maka minta pimpinan Roh Kudus. Ini kata-kata ujian pertama. Apakah betul kita ini membawa berkat atau tidak? Itu adalah perkataan. Yang kedua, lewat apa kita bisa ngeceknya? Lewat tingkah laku. Lewat tingkah laku. Coba tolong tanya. Sekarang saya balik. Tingkah laku yang baik, tingkah laku yang buruk. Ayo, kira-kira pikirkan. Tingkah laku yang baik yang membawa berkat kira-kira apa? Sebutin. Suka menyolong. Menolong. Kira menyolong. Apalagi selain menolong? Membagi sama menolong sama. Ayo, apa lagi? Belum sini, yang sebelah sini. Ayo, apa sini? Kira-kira perbuatan yang memberkati apa kira-kira? Mendoakan, apalagi mengasihi tadi betul. Sekarang sebelah sini. Kira-kira ini perbuatan-perbuatan yang nggak menjadi berkat. Ngomongin orang. Apalagi? Mencemooh. Apalagi? Betul, meremehkan orang. Kemudian nyolong tadi itu. Nah, teman-teman begini. Saya membawai di batu tulis, saya membawai 12 KKA. Di 12 KKA ini saya bilang sama kakak-kakak dan anggota kakak yang ada 2 hal yang nggak boleh dilakukan di kakak. Apa kira-kira, Bu? Iya, gosip atau ngomongin orang sama ngomongin politik. Nggak boleh dan saya larang. Kenapa? Kalau kita ngomongin politik, keluarga kakak adik bisa apa? Pecah. Aku kelompok sana, aku kelompok guys. Jadi di gereja ada beberapa kelompok nantinya, makanya saya larang. Dan puji Tuhan terhitung dari bulan September nanti saya fokus di GSI Pemulihan. Saya akan bergelut dengan KKA. Nanti akan saya bentuk kakak-kakak di GSI Pemulihan. Karena terhitung mulai September nanti saya sudah nggak memegang semua yang ada di sana. Saya fokus di sini nantinya. Karena di hati saya, kakak ini paling tepat. Nah, berikut. Kira-kira dampak apa ketika seseorang mendengarkan kata-kata ya berarti ya, kata-kata yang negatif? Dampaknya apa kira-kira? Coba pikirkan dulu di sini. Melakukan yang buruk. Ketika mendengarkan kata-kata yang negatif, kira-kira apa dampaknya? Coba pikirin. Sementara di sana mikirin, ketika mendengarkan kata-kata yang positif, kira-kira dampaknya apa? Nanti habis ini.
Pertengkaran mulut, apalagi? Dendam, apalagi? Tonjok-tonjokan. Kalau tonjok-tonjokan di atas ring, misalnya tinju di atas ring, itu dapat gaji. Kalau tonjok-tonjokan di dalam rumah, bikin malu. Oke, sebelah sini sekarang. Kira-kira setelah mendengarkan kata-kata yang positif, kira-kira apa yang terjadi? Sukacita. Apa? Ketenangan. Apa kira-kira? Apalagi? Kedamaian masih seiring. Apalagi? Apa? Tercipta kerukunan. Nah, betul. Nah, teman-teman, ini fakta-fakta lapangan yang kita temui ketika kita ada di lapangan. Teman-teman, begini. Hidup itu nyata. Hidup itu bukan fata morgana. Kalau fata morgana, saya pernah di padang gurun di Israel. Kalau fata morgana seperti ini. Ketika melihat ke depan, seperti air. Ketika kita datang, tidak ada air. Saya pernah naik ke Gunung Lawu. Ada di satu tempat itu kayak gersang. Padahal di atas Gunung Lawu seperti ada air. Berlubang-lubang begini. Ketika saya datang, tidak ada air. Hidup itu nyata. Dan kata-kata baik, kata-kata nggak baik, tapi tadi kita lihat di lapangan. Sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan, kita harus memperkatakan kata-kata yang baik. Amin. Ya, ayo katakan ke sesama teman kanan kiri, kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik. Karena kalau mendengar kata-kata yang baik itu menyenangkan, membuat hati bergairah, membuat hati berbunga-bunga. Saya coba mengingatkan satu ayat saja berkaitan dengan kata-kata ini. Amsal 25 ayat 11. Kalau memang mau ditampilkan boleh. Amsal 25 ayat 11. Ya, perkataan yang tepat diucapkan seperti apa? Apel emas di atas pinggan perak. Teman-teman, ini ada pinggan. Ini pinggan itu seperti ini. Dan di atas pinggan ini ada apel emas. Kira-kira indah nggak kira-kira? Sangat indah. Sangat indah. Tapi kalau kata-kata itu nggak baik, kata-kata itu negatif, dengar saja bikin masalah. Ya, dengar saja bikin masalah. Untuk itu, berikut coba saya akan tampilkan satu ayat yang lain. Amsal 24 ayat 26. Bisa bantu saya? Ya. Atau mungkin saya tukar mic-nya? Ya. Tukar mic-nya. Tes 1, 2, 3. Oh, kelihatannya betul. Amsal yang ke berapa? 24 ayat 26. Ya. Wah, ini lebih bagus nih. Bagus banget nih. Amsal 24 ayat 25. Kita coba sama-sama. 3, 2, 1. Perkataan yang tepat ngecup bibir. Ini permasalahannya begini, teman-teman. Kalau kita membaca Alkitab, itu ada makna-makna kiasan dan makna-makna literal. Mengecup bibir itu sesuatu yang membahagiakan. Punya makna seperti itu. Siapa memberi jawab yang tepat, maksudnya seperti apa yang diharapkan, ya. Ini ada sesuatu yang membahagiakan sekali. Betul gak kira-kira? Misalnya contoh, ketika seseorang berjanji, wah, aku nanti akan datang ke kamu ya, jam sekian aku datang ke kamu, bawa apa yang kamu pesankan. Kemudian dia datang tepat waktu, dan kemudian pesanannya dikasih. Bahagia. Tapi coba kalau misalnya nggak tepat janji, kira-kira nih, ketika nggak tepat janji, kecewa nggak kira-kira? Kecewa banget. Makanya nggak salah kalau ada orang bilang, tapi janji, tinggal janji,
bulan madu hanya mimpi, alias Desember kelabu misalnya kayak begitu. Teman-teman, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan harus memberkati banyak orang. Supaya apa? Terlihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Iya. Saya pernah bilang ke mahasiswa saya, budayakan punya rasa malu untuk berbuat gak baik. Budayakan punya rasa malu untuk berbuat gak baik. Karena kalau hal itu menggema di hati, maka dimanapun yang namanya pendeta hamba Tuhan atau mahasiswa teologi, dia akan belajar hidup benar. Karena yang namanya pendeta hamba Tuhan itu banyak disorot. Gemuk dikit gak pernah puasa. Karena begitu, kekurusan nggak diberkati. Coba, susah gak kira-kira? Nggak pernah diundang. Pendeta kampungan misalnya seperti itu. Tapi ketika sering-sering diundang, nggak ingat jemaatnya. Jadi pendeta serba salah. Namun demikian saya tetap berkomitmen. Saya mau tetap jadi hamba Tuhan. Serius mau jadi hamba Tuhan, walaupun banyak tantangan. Yang pertama, untuk ngecek tadi lewat apa? Lewat apa? Perkataan. Yang kedua lewat apa? Perbuatan. Yang ketiga untuk ngecek apakah betul kita ini menjadi berkat atau bukan, lewat kehadiran kita. Kadang-kadang seseorang hadir di tempat, oh dia lagi. Pernah nggak gitu? Pernah. Wah dia lagi. Aduh dia lagi. Teman-teman, bahkan ada orang bilang begini, kalau ada orang itu gak datang, senangnya minta ampun. Tapi di sisi lain ada orang yang kalau gak hadir ditungguin dan memang betul ternyata zaman tahun sekian itu ada seseorang, bukan seseorang, ada sesuatu hitam pekat. Tapi ketika dia datang, orang-orang pada berdiri, kemudian menanti kedatangannya. Apa? Hitam pekat, ditunggu kedatangannya. Kalau ini datang, orang pada berdiri apa? Kereta api. Kereta api. Kalau kereta api zaman dulu kan hitam-hitam kan. Kereta api sekarang kita bagus. Wah, pada berdiri, kemudian apa? Pengen berusaha masuk, teman-teman. Kehadiran kita itu menjadi berkat apa? Itu bisa kita cek. Saya bersyukur banget ketika saya sama istri saya, pokoknya di mana saja saya merasakan nih. Ketika saya hadir di warung, tadinya warungnya sepi, ketika saya hadir, jadi banyak berdatangan. Bener loh, bukan berdatangan minjem gitu, enggak, maksudnya enggak. Bener loh ini. Tiap kali saya datang ke satu tempat, ke toko, ketika saya datang sama istri saya, bener, warungnya atau tokonya jadi ramai. Bahkan saya pernah datang di satu gereja, tadinya gerejanya sepi, ketika saya datang sama istri saya, gerejanya berangsur-angsuran. Tapi sayang, gereja ini itu disunter. Karena rumah saya waktu itu di Karanganyar saya lagi bangun, jadi saya mengungsi di rumah kakak saya hampir 2 bulan. Saya tinggal di Sunter, kemudian saya ibadah di sana. Gerejanya ramai banget. Tapi ketika saya balik, sepi lagi dan minta maaf. Gerejanya sampai dijual. Sedih banget saya. Teman-teman, ayo, di mana kita hadir jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika kita jadi berkat, hidup ini jadi indah. Nah, ketika hadir dan jadi berkat, membuat orang lain diberkati, hidup itu jadi indah. Amin ya. Puji Tuhan. Saya akan kasih kenang-kenangan sebuah lagu. Masih ada waktu. Lagu bahasa Ibrani. Judulnya begini. Bahasa Ibrani. Saya minta tolong tampilin deh. Saya nggak tampilin huruf Ibraninya, saya tampilin huruf Latinnya biasa saja. Lagunya bilang begini, Hine matov umanaim sefet achim gam yakat.
Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia artinya begini, hinai, lihat, sesungguhnya sangat baik kalau kita hidup dengan rukun. Ya, yuk kasih lagunya deh. Saya akan ajarin jemaat-jemaat biar punya kenang-kenangan lagu berbahasa Ibrani. Hindemato umanaim sefet akim kamyan. Hindemato umanaim sefet akim kamyan. Hindemato lihat betapa baik dan indahnya saudara yang rukun bersama. Lihat betapa baik dan indahnya saudara yang rukun bersama, disatukan dalam persatuan. La 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 la, disatukan dalam persatuan. La 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 la. Dari atas, lihat betapa baik dan indahnya saudara yang rukun bersama. Lihat betapa baik dan indahnya saudara yang rukun bersama, disatukan dalam persatuan. La 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 la, disatukan dalam persatuan. La la la, bahasa Ibraninya. Hindemato umanaim sefet akim kamyan. Hindemato umanaim sefet akim kamyan. Hindemato, hindemato, shalalalalalalalala. Hindemato, hindemato, shalalalalalalalala. Iya. Begini, kenapa kalau saya tutup dengan lagu ini? Karena saya punya harapan untuk jemaat-jemaat semuanya, agar dimanapun kita berada, baik perkataan kita, tingkah laku kita, kehadiran kita menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Dengan cara demikian, orang akan berkata, sungguh benar Tuhan ada hidup di dalam diri. Bukankah ada teks yang bilang begini, Matius pasal yang ke-5 ayat 16? Ada yang hafal bunyinya? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, kemudian apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Maka itu, ayo mulai hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar sekaligus selalu introspeksi. Sudahkah saya jadi berkat? Sudahkah kata-kata saya jadi berkat? Sudahkah perbuatan saya jadi berkat? Sudahkah kehadiran saya jadi berkat? Walaupun ada ungkapan bilang seperti ini, di zaman sekarang ini, kalau nggak edan, nggak ketuman. Kalau nggak edan, nggak ketuman. Ngerti maksudnya?
Kalau nggak gila, nggak dapat sesuatu. Makanya Sanib Yesaya mengarang sebuah lagu berbahasa Jawa. Zaman saiki kena nyebut zaman edan, yen ra edan, katanya seperti itu. Teman-teman, kalau nggak edan, nggak ikut gila, nggak kebagian. Boleh dunia seperti itu, kita nggak boleh seperti itu. Amin. Ya, kita anak Tuhan. Tuhan bisa pelihara kita. Saya masih ingat kisah Elia di tepi Sungai Kerit. 800 tahun sebelum Masehi. Tahun itu sudah ada hamburger. Benar, tahun itu sudah ada hamburger. Buktinya di mana? Tahun itu Tuhan bisa pelihara Elia dengan daging, kemudian ada roti. Bukankah daging sama roti itu hamburger di zaman sekarang? Kan belum ada sayurannya, Pak. Sayurannya Elia tinggal ngambil, tinggal masukkan kemudian dimakan hamburger. Jika tahun sekian sudah ada hamburger dan Tuhan pelihara hambanya yang setia, maka di zaman sekarang Tuhan pun bisa melihara kita. Apapun yang terjadi, jangan ikut gila seperti dunia, tapi berbicara bahwa kita anak Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa jadi berkat buat semuanya. Amin. Begitu, kalau kita bisa melakukannya, berarti kita menghargai penebusan darah Kristus yang hari ini kita peringati dengan cara ikut perjamuan kudus. Bantu saya membuka Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma 8. Ya, betul. Coba bantu saya Roma 8 ayat 5. Betul? Bunyinya apa Roma 8 ayat 5? Mereka yang hidup menurut daging menginginkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh menginginkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut daging mikirin kedagingan, tapi yang hidup roh, dia hidup oleh roh. Roma 5 ayat 8 dibalik sekarang. Dibalik sekarang, ayo. Iya. 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 Supaya kita tidak hidup dalam daging, maka Tuhan Yesus datang ke dunia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena siapa? Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak ada tokoh yang mau mati untuk orang berdosa. Ada banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini. Hanya saya ketemu satu tokoh. Serius. Dan saya sudah buktikan lewat membaca buku. Hanya ada 2 buku yang pernah saya baca berkaitan dengan tokoh-tokoh ini. 360 tokoh orang terkenal di dunia dan 101 tokoh orang terkenal di dunia. Hanya ada satu pribadi namanya Yesus yang mau mati buat orang berdosa. Sebab itu bersyukurlah karena Yesus kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Untuk itu kita patut bersyukur. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Oh ya, silakan. Ayo, bantu saya menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Ibu pemimpin pujian. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk karya indahmu yang kau lakukan buat kami. Kami orang-orang yang telah kau tebus, yang hari ini kami diingatkan kembali lewat renungan yang telah kami dengar. Apakah kami yang menyebut diri sebagai anak Tuhan, kami yang menyebut diri sebagai orang Kristen, apakah betul kami membawa damai atau kehadiran kami tidak membawa damai? Tuhan, ampuni kami kalau kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Namun sejak hari ini kami mau bilang, kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami gak mampu tanpa Tuhan. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Karena ketika kami berpikir untuk melakukan kebaikan, yang kami lakukan yang gak baik, ada pertentangan dalam dirinya Tuhan. Namun sejak hari ini kami mendengar firman-Mu, bantu kami Tuhan, untuk kami bisa mengalahkan kedagingan, mematikan kedagingan ini, supaya kami bisa memancarkan karakter ilahi sebagai bukti bahwa kami anak-anak Tuhan yang terus-menerus diperbaharui sampai kepada akhir-akhir. Kami bisa memancarkan kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, sekali lagi mohon pengampunan-Mu berlaku buat kami semuanya. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya ketika Engkau melayakkan kami, maka kelayakan yang sesungguhnya akan kami nikmati, kami alami, oleh karena Tuhan tak pernah ingkar janji. Begitu Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Hidup
Mari angkat roti di tangan kanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan buat kita. Tubuh Kristus dipecahkan buat kita, tanda bukti bahwa Dia sayang buat kita. Dia mati untuk kita. Dia nggak rela kita menderita. Maka firman-Nya, Ia mengambil roti dan memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Mari kita akan makan bersama-sama roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Di cawan ini berisi air anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus dan dicurahkan buat kita. Tanpa penumpahan darah, kata Alkitab, tidak ada kelayakan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang mulia merelakan dirinya menderita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya supaya kita nggak mengalami kutuk dosa. Untuk itu mari kita akan minum bersama-sama cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami. Engkau gak lihat siapa kami, padahal kami ini orang berdosa. Namun kami bersyukur karena Tuhan, kami menjadi orang yang merdeka dalam nama Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami jalan buntu dibuka oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami kesulitan perekonomian, berkat Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus. Yang mengalami berbagai pergumulan, apapun pergumulannya, dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan sedang dinyatakan dalam nama Yesus. Maka jemaat Tuhan, percayakan hidupmu kepada Dia, Allah seluas sekalian alam yang mengatur kehidupan kita. Jika Dia bisa memelihara bangsa Israel di padang gurun, Dia juga bisa memelihara kita di zaman sekarang itu. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Kami bersyukur buat perjamuan kudus hari ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus. Bapak Ibu diberkati? Amin. Bapak Ibu diberkati? Amin. Amin. Suaranya masih lemes ya. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan? Amin. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan.
Mari kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena ini juga minggu pertama di bulan Juli, sekaligus ada perpuluhan. Boleh dimasukkan ke kantong persembahan ya yang sudah disiapkan. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Alifa akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami berdoa mengucap syukur terima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau mengingatkan kami melalui firman yang telah didengar. Setiap hari, setiap minggu Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami ya Bapa. Engkau juga memberkati hambanya Bapak Gembala. Engkau memakai dengan ajaib caramu ya Bapa. Engkau pakai ya Tuhan supaya pemulihan gereja ini segera diberkati lebih-lebih lagi ya Tuhan. Berkati Tuhan hari ini tangan-tangan yang memberi persembahan maupun persepuluhan, kiranya Engkau memberkati berkali-kali lipat dengan cara-Mu yang luar biasa dahsyat Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup Tuhan menyediakan segala keperluan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan segalanya, karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian. Betapa heran dan mulia kasih Yesus Kristus. Ya. Memberkati. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman waktu dan tempat. Saya persilakan kepada Pak Jito.